Pria muda ingin menguji karakter tunangannya. Ternyata setiap hari dia pergi ke jalanan untuk mengemis. Siapa sangka pada hari itu teman SMA dan mantan pacar pria muda melihatnya. Melihat pria muda kini menjadi seorang pengemis. Mantan pacar takut pria muda kembali meminjam uang segera berbalik pergi. Dan merekam video dia mengemis untuk mengejeknya. Tanpa mereka ketahui, pengemis di mata mereka adalah orang terkaya di dunia. Bahkan para bos dari berbagai industri adalah anak buah yang dia dukung. Awalnya dia mengira tunangannya juga akan mengejar kekayaan, meninggalkan kemiskinan. Namun ketika dia melihat pria muda mengemis di jalan, dia merasa sangat kasihan. Bukankah kamu bilang kamu berbisnis di Jiangcheng? Kenapa? Kenapa kamu mengemis di jalan ini? Kamu gagal dalam bisnis dan tidak memberitahuku. Apakah kamu masih menganggap aku pacarmu? Bukankah aku takut kamu memandang rendah padaku? Omong kosong. Dulu ketika kamu berbisnis di kota, kamu menghasilkan uang dan tidak merasa jijik padaku yang tinggal di desa. Sekarang kamu bilang aku akan memandang rendah padamu. Kamu menganggap aku orang seperti apa? Kemudian tunangannya tidak hanya menyatakan bahwa mereka akan senang susah bersama, tetapi juga di depan orang banyak mengumumkan bahwa dia akan menikah dengan pria muda. Lalu dia membawanya ke sebuah hotel. Biarkan dia mandi dengan baik, lalu ganti pakaian dan pulang untuk menikah. Pria muda itu melihat gadis yang cantik hati dan parasnya, langsung merasa sangat senang. Jadi dia segera menelepon sekretaris, minta dia menyiapkan mahar yang mahal untuknya. Segera pergi ke Eropa untuk membeli mahkota kristal. Pergi ke Afrika untuk membeli berlian abadi. Selain itu, kota Asia yang saya bangun, ganti nama orang itu dengan nama tunangan saya. Iya, kakakmu dulu membuangku karena menganggap aku hanya seorang pedagang kaki lima. Tanpa disadari, aku sudah menjadikan daganganku terkenal di seluruh dunia. Pernikahan lusa, aku ingin membuatmu memukau seluruh acara. Namun di sisi lain, gadis yang sama sekali tidak tahu masih bersiap-siap dengan teliti untuk menikah. Namun saat itu, kakak datang ke rumah bersama beberapa sahabat wanitanya. Melihat foto pernikahan mereka di dinding, kakak segera mengenali bahwa Xiao Huo adalah mantan pacarnya yang pengemis. Dia adalah mantan pacarku. Itu tidak masalah, kan? Mantan pacar. Sudah putus. Kami sekarang bersama dan sangat bahagia. Bukan itu. Dia sekarang mengemis. Tidak layak untukmu. Ibu langsung marah mendengar bahwa Xiao Huo adalah seorang pengemis. Karena sebelumnya putrinya memberitahunya bahwa Xiao Huo adalah orang yang bekerja untuk kepala pabrik di kota. Meskipun tidak kaya raya, tapi setidaknya hidup tidak perlu khawatir. Sambil berbicara tentang sahabat kakak, dia pun mengeluarkan video saat si kecil mengemis. Astaga, Qin Luo ternyata sedang melamar di jalan ini. Untungnya Sue Xue belum bertunangan dengannya. Kalau tidak, keluarga kami pasti akan jadi bahan tertawaan. Selagi pernikahan belum dilangsungkan, segera batalkan saja. Baiklah, baiklah. Apa kamu benar-benar mau menikah dengan seorang pengemis? Saya tidak peduli apakah Qin Luo seorang pengemis atau tidak. Tidak peduli apapun alasannya dia menjadi pengemis. Semua itu tidak penting. Yang penting adalah saya menyukainya. Dia juga baik kepada saya. Saya bersedia menikah dengannya. Adik perempuan, kamu gila. Kamu mau menikah dengan seorang pengemis. Apakah kamu ingin diolok-olok orang lain sampai mati? Bagaimanapun, saya tetap akan menikah dengan Qin Luo. Saya percaya saya akan bahagia bersamanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Adik perempuan, kamu juga adalah bunga desa di pelosok kita. Kamu bisa memilih pria baik seperti apapun yang kamu inginkan. Wang Ying, jangan lupa, kali ini kamu datang untuk apa? Bantu aku segera batalkan pernikahan Qin Luo ini. Ayo bertunangan dengan Tuan Yu. Tidak bisa. Aku hanya mau menikah dengan Qin Luo. Kau ini anak nakal. Apa otakmu sudah kemasukan air? Ini bukan karena otakku kemasukan air, tapi karena kita harus memiliki hati nurani. Masih seperti ini. Lihat saja, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Adik perempuan, aku sudah bilang pada ibu, pernikahan tetap seperti biasa. Benarkah, Kak? Kalian setuju dengan pernikahanku dan Qin Luo? Kamu sudah begitu keras kepala. Apalagi yang bisa kami halangi? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kak. Aku dan Qin Luo pasti akan berusaha dengan baik. Kami akan berusaha untuk membalas budi kalian. Jangan sungkan, adik. Segera dandanlah. Sui-sui. Teleponku kehabisan baterai. Pinjamkan aku ponselmu sebentar. Halo, sayang. Halo, Qin Luo. Sue Xue bilang, dia tahu kamu jadi pengemis di kota. Dia tidak ingin menikah denganmu lagi.